Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat Ansor Banser Indonesia, alhamdulillah sore hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan beliau, Kiai Haji Muhammad Yunus. Beliau adalah salah satu tokoh Ansor yang melegenda karena beliau ini yang merumuskan dan mendesain logo yang ada di baret kita selama ini. Beliau lahir di Malang, usianya 80 tahun. Di balik proses kreatif pembuatan logo yang sudah menjadi salah satu emblem kebanggaan kita ini, mari kita perdengarkan langsung kisahnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kami dari tim Cyber Ansor Jawa Timur. Iya. Sore ini kami ingin mengetahui, Pak, bagaimana proses kreatif yang ada di balik penciptaan logo yang melekat di seluruh baret Lambang itu, ya, lambang Ansor, lambang Ansor ya. Bagaimana Pak prosesnya? Oke, memang kronologisnya itu memang panjang sekali ya. Waktu itu dimulai dari PBNU yang maksud di bawah pimpinan Pak Syekh sama Pak Ilham, kemudian gerakan PP Ansornya itu Pak Zamroni saya itu. Kalau wilayah KT Sulaiman itu saya itu. Justru NU-nya saya lupa Pak Yai Haji Pak Yai siapa itu, Haji siapa itu. Sepanjang sih saya kenal baik, cuma sekarang lupa. Tapi kondisi yang ada di PB di Jakarta saya itu begitu, sehingga juga banyak ada beberapa cabang di Jawa Tengah terutama itu yang ingin melepaskan diri dari NU. Sehingga saya berpikir tidak mungkin ini akan melawan sejarah gitu kan. Bagaimana kalau gerakan Muda Ansor suka dan suka jadi anak NU, apapun yang terjadi itu. Dari situ saya mencoba untuk bagaimana antara apa yang terjadi dengan kemudian saya buat seperti itu. Dulu kan lambang Banser ya mestinya. Banser kan dulu dibuat di Semarang, di Blitar itu kan segitiga Ansor, kemudian di sebelah kanan ada senapan angin gitu kan, senaman dan bedil pokoknya. Yang kiri ada pacul kan gitu. Dari situ teman-teman, pertama kronologi Mas Yunus, saya nggak suka kalau Banser begini gitu. Sehingga saya berusaha itu. Saya buatkan seperti itu, saya selesaikan dengan apa yang terjadi saat itu. Tidak melupakan angka-angka ya, yang misalkan itu sayapnya itu saya ambil dari Ansor tahun 34 kiri kanan 17 34 itu. Tapi itu saat itu saya tidak bermaksud untuk membuat lambang ini untuk di Indonesia, tidak hanya untuk Malang saja, Tapi dalam perjalanannya ketika ada Konbes di Ciawi, saya itu yang datang utusan Malang Kabupaten Cak Bas almarhum Cak Profesor Dr. Haji Paswari Muhsin, ya pernah dengar itu. Kemudian lupa lagi Dampit itu ada, nanti saya bisa ingat namanya. Itu lambang di bawah ada dua waktu itu, ada yang asli badan satu yang bulat, kemudian yang dipakai teman Gondalegi waktu itu untuk memudahkan langsung segi 5 di gunting itu ya dibawa ke sana. Tapi dalam perjalanannya itu karena yang bulat itu hilang, akhirnya dipakai itu dan itu diputuskan di Ciawi dalam rangka Konbes Ciawi Bogor. Tahun berapa saya sudah lupa, saya jangan tanya tahun saya. Itu saja untung-untung ingat utusannya. Kalau Kota Madiasa itu utusannya cuma ingat satu. Jumain itu Jumain. Jalan Jombang adalah rumahnya, saya tahu rumahnya. Dengan siapa? Dengan Fatfullah atau dengan siapa? Tidak mungkin itu. Fatfullah masih termasuk golongan anak kecil waktu itu. Saya lupa itu. Kalau penjelasannya dari logo ini seperti apa, Pak? Penjelasan langsung jalan masuk. Bentuknya ini apa aja yang ada di sini, yang jenengan buat ini seperti apa sebenarnya, Pak?
Iya, kalau katakan maksudnya segi limanya itu, segi lima itu ya merupakan ya ada ya apa ya Pancasila juga bisa, rukun Islam juga bisa kan gitu. Itu saja, tapi tidak terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Saya cuma saya ingin bahwa Malang ini menunjukkan bahwa concern Malang tetap NU, gerakan Gus tetap di bawah NU. Itu saja. Itu. Jadi tidak terlalu banyak. Itu pun ya jangan membayangkan tempo dulu sekarang. Saya gambar saja itu dulu pakai apa bulatnya, pakai enggak punya jongkok, enggak punya itu apa tutupnya gelas itu. Itu tadi itu pun memakan waktu hampir 3 bulan saya itu. Memang saya bukan penggambar, saya enggak bisa menggambar itu, saya bisa. Dan tapi kan kalau logonya ini kemudian dipakai nasional ini enggak menyangka. Ya, saya juga menduga. Saya juga menduga waktu itu ya karena Cak Basori sama Cak lupa lagi sebagai utusan Kombes Ciawi dipaksana dan dibutuhkan. Itu setelah 3 tahun kemudian saya baru tahu bahwa gini, waktu itu zamannya Slamet Effendi Yusuf kan ada kirab Bendera Ansor Banyuwangi Magelang. Di sepanjang jalan itu ada ini lambang Banser ini loh. Semak saja loh. Kok itu seperti punyanya Malang kok banyak Malang. Dari sepanjang jalan situ Bondoso sampai wilayah semua sampai Jombang kan lewat sini lewat jalan lewat utara Demak semua. Saya tuh apa sih? Oh apa sih? Setelah datang di Magelang baru saya Cak Bas. Iku gambar logone apa apa lambangnya Ansor Malang situ, Banser Malang situ. Iku ya tak gawe nang kon situ. Diputuskan dari lambang secara nasional. Itu saya baru tahu. Itu saya berselang berapa 5 tahun gitu. Dulu itu tidak seperti sekarang tuh. Dan biasa-biasa tidak ada merasa tidak sama sekali. Ada kebanggaan tersendiri Pak ketika jenengan berhasil membuat karya yang saya bangga, merasa bangga sekarang itu tidak apa-apa seperti kewajiban saya lah untuk jadi kalau pertanyaan apa bangga itu ya hari-hari saya gelem kayak gini aku tapi secara nasional gitu. Tapi kalau dulu tidak ada sebenarnya saya merasa sebagai anggota gerakan Budak Ansor berkewajiban untuk pegang sejarah bahwa gerakan Budak Ansor tetap jadi anaknya NU. Itu saja. Ini ulang tahun Ansor yang ke-87 Pak. Rencananya tahun ini kita akan merayakan yang ke-87 ulang tahunnya Ansor di Jakarta dan seluruh Indonesia. Harapan panjenengan sebagai salah satu tokoh senior Banser Ansor nasional seperti apa terhadap ulang tahun Ansor ini? Ada harapan atau wejangan? Monggo Pak disampaikan. Ya kalau disebut harapan sih gerakan bersama Ansor jangan pernah dari hitohnya NU. Gerakan Ansor tetap dulu itu saya pernah di Banser itu di kanan ini saya tulisi Benteng Ulama. Jadi Banser itu memang Benteng Ulama sehingga kan itu di sebelah kiri ini kader bangsa. Bukan kan sekarang itu banyak beberapa ada penyimpangan ya. Tadi apa ya bupati di Benteng Bupati apa tapi itulah bagian dari apa ya iya dinamika model anak sekarang baru. Tapi saya ingatkan jangan pernah lepas dari hitohnya NU bagaimana Ansor itu Banser kan kader NU juga kan itu dari gerakan Budak Ansor kemudian ke Banser ini diharapkan menjadi pengganti bapak-bapak yang itu yang NU itu. Kalau ada pesan-pesan untuk kawan-kawan di seluruh Indonesia, kawan-kawan Ansor Banser, tetap semangat jihad fisabilillah, tetap semangat merdeka, pegang teguh Pancasila, pegang teguh Indonesia adalah satu,
NU tidak ada yang lain, tetap NU, tetap jadi anak NU, jangan pernah berpikir aneh-aneh. Walat nanti ya, itu saja. Siap, ya Pak. Ini kawan-kawan, sahabat-sahabat, ini pesan yang luar biasa dari beliaunya. Kalau ini rencananya insya Allah di tahun ini Ansor sudah punya banyak sekali gerakan yang tumbuh Pak. Bansor sudah memiliki Baritim, Bansor Maritim sudah memiliki gerakan Luar biasa itu. pemadam kebakaran, ada Balakar, ada Bagana, Bansor Siaga Bencana, dan ini terus tumbuh. Ada Bansor Husada sekarang, Bansor yang spesialis di bidang kesehatan Pak. Harapan panjenengan ke depan Bansor ini seperti apa Pak di masa depan? Wah, saya juga kagum juga luar biasa. Di zaman saya tidak ada tuh, memang sudah luar biasa itu. Ya, memang sesuai dengan tujuan zaman ya. Jadi ada Bansor Arifin, ada Maritim, ada Bansor Kebakaran. Wah, waktu saya tidak bayangkan luar biasa memang. Tapi jangan ya itulah, jangan pernah meninggalkan sejarah lah. Gitu. Jangan buka mata, buka telinga. Kalau tidak ingin tertinggal, saya pernah mengantar saudara saya. Ya, kulo kepin tadi NU tapi mau yang kuper. Buka mata, buka sejarah. Gerakan belajar juga itu. Tetap jangan lupa khidmah itu. Sekali jangan lupa khidmahnya NU. Nanti kualat nanti. Selama menjadi anggota Ansor Banser Pak, pengalaman panjenengan yang paling berkesan dan sampai sekarang melekat di hati ini apa? Wah, kok kesan banyak sih. Penggawean yang disebut diubur bertentara ya. Musuhku tentara ya. Soalnya di P3 kan. Oh iya. Musuh itu. Sengsara saya itu. Ya. Keluar masuk Kodim, keluar masuk Koramil. Untungnya orang tua saja, nyonya saya itu wah ikut. Memang semuanya keluarga saya ada rohul jihad di dalamnya. Tidak pernah gentar siapapun, sapu bersih. Rawe-rawe rantas, malang-malang butung itu gerakan Banser mengerti itu. Kulil hak walakan murun itu pasti. Saya kok jadi terbawa arus sampai ini. Saya kok seperti lupa saya sudah tua ini tidak pantasnya saya bicara ini saya. Ya Allah, jangan ya. Saya atas nama kawan-kawan Ansor Banser Indonesia mengucapkan terima kasih atas karya panjenengan. Iya, sama-sama. Semoga karya panjenengan dalam bentuk jenengan lebih suka disebutnya logo. Oh, bukan lambang ya. Lambang yang betul lambang. Banser ini bisa menjadi manfaat. Amin. Dan semoga suara panjenengan ini bisa didengar oleh kawan-kawan di wilayah maupun di pengurus, sehingga akan Anda apresiasi kepada panjenengan sebagai pelaku sejarah. Dan sekali lagi Pak, tambahan mungkin kami ingin tahu tentang seragam yang jenengan pakai sekarang ini. Ini seragam tahun berapa ini Pak? Kalau tahun-tahunnya lag-lag dulu, pokok ini yang pernah saya bawa ke Kongres Bandar Lampung. Siap. Pertama kali Samad Effendi naik, ya, kemudian yang kedua di Ujung Pandang. Ini punya kenangan sendiri. Ini itu kan. Embel-embelnya dulu masih pakai. Oh ini kan iya. bangsa ini. Ya ini. Jadi head korcam tidak ada dulu ya ini namanya. Apa tulisannya ini? Kader bangsa. Kader bangsa, betul. Ini Benteng ulama. itu. Jangan lupa itu. Bukan bentengnya bupati, bukan bentengnya siapapun, partai politik manapun, benteng ulama, ya itu. Itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, kawan-kawan. Ini wawancara singkat kami dengan beliau sebagai salah satu pencetus logo Banser. Dan alhamdulillah, semoga podcast singkat ini bisa menjadi manfaat. Salam selalu. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa kembali lagi dalam podcast berikutnya di dalam rangka Harlah Ansor yang ke-87. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Aku sampai oke.